Saudara, Anda bersama saya Octavianus Mote dalam acara Papua Bicara. Dan dalam edisi kali ini, edisi kedua, kita akan membicarakan tentang kolonialisme. Namun sebelum masuk kepada pembicaraan tentang kolonialisme, saya ingin menyegarkan beberapa peristiwa-peristiwa yang kita alami, lewati bersama di dalam bulan Februari ini. Saya hendak mengucapkan selamat kepada bangsa Papua atas perayaan yang kita baru laksanakan 65 tahun kita merayakan Injil masuk tanah Papua. Ada hal yang menarik yang saya lihat dalam perayaan kali ini, yaitu 4 gereja bersama-sama, gereja Papua, GKI, Kingmi, Gidi, Baptis, bersama-sama membentuk Dewan Gereja Papua. Dan mereka bersama-sama menyatakan mereka tidak akan tunduk, diam, mereka akan berdiri membela umatnya. Saya ucapkan selamat kepada pemimpin gereja yang berani ini. Yang kedua, yang banyak menyita perhatian kita adalah tentang tanggapan dari Menko Polhukam Mahfud MD terhadap laporan data pelanggaran HAM, data kejahatan negara Indonesia terhadap bangsa Papua yang disampaikan oleh Veronica. Veronica hanya menyampaikan data itu. Data itu bukan berasal dari Veronica. Data itu dikumpulkan oleh LSM dan gereja dan semua masyarakat, dikonfirmasi, dan semua data itu sudah sangat jelas dengan nama. Misalnya kematian yang terjadi pada bangsa Papua Barat dari sejak tanggal 4 Desember 2018 sampai dengan 2 Februari 2020 adalah 243 orang, di mana 38 perempuan, 110 adalah anak-anak, dan 95 adalah laki-laki dewasa. Dan yang kedua, saudara-saudara, data tahanan politik, 57 tahanan politik. Data itu sudah jelas Indonesia punya, Mahfud punya, yaitu 57 tahanan politik. Jadi Anda bisa melihat sendiri bagaimana Indonesia bukan membicarakan tentang esensi daripada masalah, tetapi menyerang Veronica yang hanya menyampaikan fakta-fakta kejahatan kemanusiaan yang terjadi di Papua. Dan yang terakhir, kali lalu kita bicara tentang tahanan politik, dan minggu ini kita tahu bahwa tahanan-tahanan politik kita memasuki 2 tahapan yang berbeda di Papua, di Kalimantan, di Jakarta. Sudah mulai pada kesaksian-kesaksian para ahli, para saksi. Kemudian di Kalimantan mereka baru memasuki tahapan yang pertama. Sementara juga kita melihat bahwa di Surabaya, perempuan yang menyebarkan fitnah itu, dia sudah dijatuhi hukuman yang sangat ringan. Sementara mereka yang hanya memberikan reaksi terhadap rasisme yang dilakukan di Surabaya mendapatkan hukuman yang lebih berat. Saya kira ini adalah beberapa update, dan mari kita sekarang bicara tentang kolonialisme. Jadi konsep kolonialisme secara umum itu adalah rangkaian kebijaksanaan dari suatu kekuasaan negara untuk mencaplok, kemudian menduduki dan mengeksploitasi wilayah itu, menundukkan penduduknya dengan memasukkan mereka menjadi bagian dari kekuasaan negara. Itu konsep umumnya. Lalu bagaimana konsep kolonialisme ini di dalam hubungan antara negara Indonesia dengan bangsa Papua Barat? Kita mengenal, atau saya akan membagi di dalam 2 kategori pembicaraan. Pertama itu ketika Soekarno mulai dengan ide mengatakan bahwa Papua adalah bagian daripada Indonesia dan bagaimana dia memperjuangkan Papua jadi bagian Indonesia. Dan yang kedua, penerapan daripada ketika Papua itu sudah dicaplok di dalam operasional
kebijaksanaan negara. Itu yang kita akan bahas kali ini. Nah, pada zaman Soekarno, ketika beliau mengatakan Papua adalah bagian daripada Indonesia, mempergunakan pemikiran bahwa orang Papua ini juga dijajah oleh Belanda. Oleh karena itu, semua bekas wilayah jajahan kita harus bebaskan. Jadi sebagai orang pejuang dia berpikir bahwa daerah yang dijajah itu perlu dibebaskan. Ya memang dia kebablasan, dia masukkan juga ada pikiran Timor Leste harus masuk dan daerah-daerah lain sekitarnya masuk. Tetapi itu baru ide. Kemudian hanya berhasil di Papua Barat. Yang perlu kita ingat, saudara-saudara bangsa Papua terutama, dan juga pendengar yang lain, yang melawan ide ini tentang Papua adalah bagian dari Indonesia, bukan orang Papua yang pertama-tama. Yang lawan itu Muhammad Hatta dan banyak pendiri bangsa Indonesia yang menolak gagasan itu. Walau suaranya kalah, tetapi yang selalu diingat bahwa ekspansi kolonialisme Indonesia ke Papua adalah sesuatu yang tidak mencerminkan sikap daripada bangsa Indonesia. Ini hanya sikap negara. Nah, mari kita lihat sekarang kepada bagaimana kita alami selama beberapa presiden Indonesia. Kita mulai dengan masa Presiden Soeharto. Beliau ini memang yang dari awal ketika jadi pasukan Mandala, kemudian memimpin operasi dengan Ali Murtopo dengan operasi khusus. Mereka menjabarkan, memastikan pada tahun 60-an itu Papua menjadi bagian dari Indonesia dengan menghalalkan segala cara. Waktu itu Soekarno sudah di penjara pada akhir 60-an. Jadi Soeharto ini mengoperasikan semua itu dengan menghalalkan segala cara. Itu pada saat dia mulai dengan Pepera. Nah, yang lebih jahat lagi yang dia lakukan, yang kita alami, adalah dengan prinsip itu tadi, prinsip bagi kolonial, kamu bersama kami atau kami hancurkan kamu. Kita ingat Ali Murtopo juga mengatakan kalau kamu perlu tanah, kamu silakan saja minta kepada Amerika atau cari yang baru mendarat di bulan, biar mereka cari kamu di sana atau di Pasifik Selatan. Jadi prinsipnya Papua ini bagian dari kamu, kami punya tanah. Nah, dan itu dia mendapatkan dukungan yang luar biasa dari Amerika. Mulai dengan tahun 58 itu kebijaksanaan Amerika adalah memperkuat militer untuk menindas rakyatnya sehingga Amerika bisa lebih mudah mengontrol untuk kepentingan ekonomi dan kekuasaan. Kolaborasi antara Soeharto, Orde Baru dengan pemerintah Amerika dan beberapa pemerintahan luar negeri ini untuk mengeksploitasi sumber alam yang ada di Papua. Maka yang pertama dilakukan oleh Soeharto adalah bahwa mereka habiskan itu partai-partai yang ada di Papua. Pemimpin-pemimpinnya ditangkap, mereka masukkan ke penjara. Segala simbol Papua itu dihancurkan. Jadi yang pertama mereka hancurkan itu adalah politik. Jadi tahanan politik ini kita semua alami di mana-mana, bukan hanya Eliezer Bonai saja yang ditahan atau para pemimpin partai-partai di Jayapura, tetapi rakyat kecil juga dibantai begitu banyak. Kita alami semua. Nah, itu tindakan awal yang dilakukan kolonial Indonesia yang sampai hari ini praktek ini tidak berubah sampai hari ini. Itu menunjukkan bahwa Indonesia adalah bangsa kolonial. Kemudian kebebasan berpendapat sama sekali tidak ada dari awal. Media dikontrol, wartawan dibantai, aktivis dipenjarakan. Kemudian kita lihat misalnya berikutnya itu adalah pemimpin politik itu dibantai semua. Tidak ada
satu pemimpin Papua Barat yang selamat. Bahkan gubernur-gubernur yang adalah notabene pejabat Indonesia saja itu dipenjarakan dan dibantai. Pilihannya hanya satu. Kalau mereka yang melawan Indonesia, maka dia dihabiskan. Kita lihat Gubernur Bonai bagaimana dilakukan. Kita lihat si Yap Salosa juga mati secara misterius. Dan yang terakhir itu kita tahu misalnya Barnabas Suwebu dipenjarakan. Nah, dan sekarang ada berita bahwa Lukas NMB itu juga akan ditahan karena dia berani lawan terhadap kebijaksanaan Jakarta. Nah, itu sikap operasi daripada kolonial di Papua. Kita lihat di dalam bidang ekonomi, Indonesia mempergunakan pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945, di mana mengatakan bahwa tanah dan segala isinya itu dikuasai oleh negara demi kepentingan rakyat banyak. Siapa rakyat banyak? Tentu bukan Papua. Karena Papua itu adalah bukan rakyat Indonesia, itu daerah jajahan. Maka mempergunakan pasal ini, tanah-tanah dirampok, dikuasai oleh negara. Dan negara mempergunakan tanah itu untuk program pemerintah, misalnya transmigrasi, atau negara kasih tanah itu kepada investor-investor asing untuk menguasai tanah itu. Jadi tanah diambil, rakyat yang berusaha untuk mempertahankan tanahnya itu ditipu. Kalau tidak menerima itu, maka mereka dibantai, dibunuh, sehingga semua itu betul-betul dikuasai. Kemudian rakyat Papua tidak pernah disiapkan secara ekonomi sejak mereka Indonesia masuk tahun 60 sampai detik ini. Tidak pernah ada satu pelatihan pembinaan terhadap pengembangan sumber daya orang Papua untuk bisa mampu bersaing. Tetapi mereka hanya dikorbankan, dihancurkan. Satu contoh saja, mama-mama yang berjuangkan mereka punya pasar di Jayapura itu hanya untuk pasar, sebuah bangunan pasar saja. Ini Joko Widodo, dia bilang nanti saya bangun mama-mama. Apa yang ini perlu lebih dari 3 tahun untuk membangun sebuah bangunan pasar saja. Ini pasar bangunan ini, sesuatu yang mudah sekali, tinggal kasih kontraktor bangun. Dan kita melihat itu. Kemudian ketika Gubernur NMB barusan ini dalam bulan ini meminta supaya semua pengusaha kepala dinas harus memberikan proyeknya kepada anak-anak Papua, dia sama sekali tidak digubris karena proyek itu permainan langsung Jakarta untuk bangun tanah proyek jalan di Nduga saja itu langsung dari luar masuk, sehingga gubernur mengatakan ya kami tidak tahu apa yang Jakarta mau buat di dalam ini pembagian saham dengan Freeport dulu. Orang umum itu sama sekali tidak diakui sebagai pemilik sah daripada tanah itu, sehingga diberi beberapa persen, sama sekali tidak diakui. Itu hanya Indonesia dapat 51%, Indonesia kasih Papua 10%. Nah, itu bidang ekonomi. Orang Papua betul-betul tersingkir, tanah diambil, semua dirampas. Dan sekarang hidup dari belas kasihan Indonesia, yaitu dengan kasih beras orang miskin. Beras orang miskin ini sebetulnya sangat menghancurkan secara mendasar orang Papua. Karena orang Papua lalu menjadi pengemis, hanya menunggu makanan yang datang dari luar. Sementara kualitas makanan itu, beras itu setara dengan untuk ternak di Jawa. Nah, jadi ini bidang ekonomi. Kemudian bidang keamanan lebih parah di sini. Tentara ini dibiarkan Papua ini mereka kuasai seperti tempat pembantaian, tempat untuk berlatih bagi anak-anak tamatan akabri, dikirim ke sana suruh latihan perang-perangan. Jadi ini bukan latihan perang, tapi perang yang mereka ciptakan supaya
kadet-kadet yang baru lulus ini itu bisa melatih. Itu satu. Yang kedua, karena Papua itu alamnya begitu kaya, daerah itu diciptakan konflik, sehingga aparat keamanan itu bisa mengumpulkan uang keamanan dari perusahaan-perusahaan. Yang berikut, misalnya waktu saya wartawan di Papua tahun 97 sampai 98 itu aparat polisi itu mensponsori perang antara satu suku dengan suku lain. Jadi hari ini dia minta, kamu kasih hari ini saya kasih peluru senjata, kamu lawan sebelah. Nanti besok dia pergi bantu yang sebelah sana. Jadi perang-perangan itu disponsori oleh polisi waktu itu mereka lakukan, dan itu berjalan. Nah, pada saat saya bertugas di sana melihat ini, saya bertanya, saya wawancara Panglima Kodam yang bertugas di sana. Saya bilang, Bapak, saya dengar bahwa tentara itu kalau operasi, kalau dia bunuh orang Papua, dia tinggal kasih telinga, potongan telinga sama jari kepada komandan untuk kasih tahu, Bapak, saya baru tembak OPM. Kemudian dengan bukti itu tentara ini diberikan penghormatan, penaikan pangkat. Saya tanya, apakah ini benar? Ini Panglima katakan betul, itu memang dilakukan. Walaupun dia tambahkan bahwa itu dilakukan dulu, sekarang kita sudah berubah. Tetapi ingat saudara-saudara, dia mengakui bahwa praktek itu betul. Di mana manusia Papua ini dijadikan sebagai binatang piaraan. Sama dengan di Amerika sini, di mana orang berburu pada bulan November, rusa, mereka potong kepalanya, tanduk, taruh di rumah sebagai suatu tanda bahwa jago tembak. Nah, ini persis yang dilakukan oleh tentara. Jadi, negara melindungi kejahatan ini sampai hari ini. Jadi Joko Widodo sama sekali dia tidak peduli dengan pembantaian dilakukan dalam operasi militer diduga yang datanya Veronica kasih kepada Jokowi di Australia itu. Ini fakta, data, semua detail. Tapi karena Joko Widodo membiarkan pembantaian, dia tidak mau tahu. Itu bukti bahwa negara itu melindungi tentara ini melakukan kejahatan. Kedua, negara melindungi kejahatan daripada tentara juga. Misalnya, ya tentara, walaupun pangkat paling rendah sersan yang bunuh masyarakat juga, orang ini tidak pernah diadili. Selalu dilindungi oleh negara, oleh kesatuannya. Dan di situ praktek impunitas. Apa akibatnya? Ratusan ribu warga Papua itu mengungsi. Di Papua New Guinea ada 200 ribu lebih orang-orang masyarakat. Tinggal kampung-kampung kosong di pegunungan di atas itu. Akibatnya apa? Ya mereka berjuang sampai sekarang itu TPNOPM aktif di daerah gunung itu karena memang kampung sudah habis, dibantai, dan masyarakat sudah lari. Tinggal orang-orang, anak-anak muda yang ada di kampung angkat senjata lawan untuk mempertahankan kampus. Kampung, Dora punya kampung-kampung. Ini di bidang pertahanan. Kita lihat di bidang agama. Agama Kristen ya, terutama yang saya mau soroti. Dulu pada saat Pepera itu gereja GKI melalui Pendeta Rumainum. Pendeta Rumainum waktu itu sekolah di Jawa sebelum 60-an. Jadi dia sudah punya hubungan dengan orang Maluku, orang Manado yang sama-sama sekolah. Nah, Indonesia mempergunakan orang-orang ini, kasih tahu sama Rumainum, suruh Papua menjadi bagian dari Indonesia. Oleh karena itu, maka Rumainum dengan GKI mengatakan, kami dukung, kami mau jadi bagian Indonesia sebelum Pepera. Nah, pada sisi yang lain, gereja Katolik melalui Uskup Jayapura pada saat itu, orang Belanda, misioner Fransiskan, dia mengatakan tidak bisa. Dia bicara dengan Rumainum, Rumainum tidak mau dengar. Uskup bilang, orang Papua harus diberi hak menentukan. Jangan kita gereja yang bersuara untuk mereka. Kita tidak boleh bekerja. Nah, gereja Katolik lawan, Kama, yang adalah cikal bakal dari gereja Kingmi sama gereja Baptis,
sama gereja Gidi, semua itu dulu Kama. Mereka ini kerjasama dengan Indonesia untuk menyatukan Papua. Nah, itu sebabnya tadi pada saat awal saya pada perayaan 5 Februari itu saya katakan bahwa gereja agama itu, terutama gereja-gereja Protestan yang gereja Papua mereka sebutnya, ini baru menyatakan kemerdekaannya, yakni mengatakan bahwa kami bentuk gereja Dewan Papua, Dewan Gereja Papua, artinya hubungannya dengan PGI menjadi putus, dan mereka berafiliasi dengan gereja Pasifik untuk memperjuangkan ketidakadilan. Ini yang menarik dari gereja. Pada saat yang bersamaan, ketika gereja Protestan bebas, gereja Katolik melakukan tindakan yang lebih gila, yaitu menyatakan bahwa 100% gereja Katolik adalah 100% Katolik dan 100% Indonesia. Proses nasionalisasi dilakukan di sana. Oleh karena itu tidak ada satu anak pun negeri Papua yang uskup. Semua uskup itu pendatang. Karena apa? Supaya Papua, gereja Katolik itu bisa menjadi kaki tangan dari kolonial, dan tidak ada anak negeri yang bersuara tegas tentang keadilan justice yang terjadi di Papua. Tidak ada satu uskup yang bicara. Uskup John Saklil yang bicara saja, dia mati misterius. Ingat itu, dia mati misterius. Yang paling mengerikan itu di bidang budaya. Bagaimana Indonesia berusaha menghancurkan eksistensi bangsa. Jadi pertama, identitas sebagai nama Papua tidak boleh. Kemudian kebudayaan yang segala sesuatu yang betul-betul murni kebudayaan itu dilarang, dibantai. Buku-buku pelajaran yang berisi muatan lokal itu dibakar. 1 Mei tahun 63 itu dibakar. Sejak itu semua kurikulum itu harus belajar dari luar. Kita dipaksa untuk mengingkari keidentitas kita sebagai orang Papua dan akui dan menjadi bagian daripada Indonesia. Dan proses kebudayaan penghancuran secara luar biasa ini juga ditambah lagi dengan mobilisasi penduduk melalui transmigrasi, lalu yang memenuhi sehingga orang Papua ini semakin tersingkir. Kemudian pemerintah juga sengaja membiarkan aneka macam penyakit. Mereka bilang itu karena orang Papua tidak tahu mengurus diri, primitif, dan mereka membiarkan sehingga secara alami banyak sekali orang-orang yang mati. Jadi kebudayaan sebagai budaya, identitas maupun eksistensi itu betul-betul dihancurkan. Jadi kalau kita melihat ya dari operasi militer, perampokan atas sumber daya alam, kebudayaan, pendidikan yang dihancurkan, kesehatan yang sangat tidak diperdulikan. Semua ini sudah sangat memperjelaskan memberikan indikasi yang kuat bahwa bangsa Indonesia ini sedang menghancurkan kita melalui slow motion genocide. Dan laporan genocide ini sudah banyak yang sudah mengeluarkan. 3 universitas mengeluarkan, lembaga HAM mengeluarkan. Jadi data-data fakta itu ada genocide yang sedang kita. Ini yang kita hadapi. Oleh karena itu Indonesia di level internasional itu hanya bisa membantah sebagaimana yang mereka lakukan. Mereka tidak bisa berani buka untuk membuka esensi persoalannya, membicarakan buktinya saja. Misalnya Ketua Komisi HAM PBB walaupun sudah diizinkan dan diminta oleh Forum Pasifik Selatan, tidak pernah diizinkan masuk ke Papua. Itu untuk melindungi, menutup bahwa bangsa Papua ini dengan prinsip tadi, bersama kamu ikut kami atau kami hancurkan kamu. Prinsip kolonialisme itu yang dipakai dan dipraktekkan Indonesia sampai hari ini. Demikian edisi Papua Bicara kali ini. Terima kasih, sampai kita jumpa kali berikut.